Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiasari Dwi Putri. Saya dari kelas AK606, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Arni Karina SE MSIM. Sebelumnya, mohon izin Ibu untuk UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kemarin. Saya sudah membuat video presentasi, namun linknya tidak saya upload di AdLink. Saya hanya mencantumkan linknya di lembar jawaban. Mohon untuk kebijaksanaannya, Bu. Terima kasih. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan jawaban UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Untuk soal yang pertama, itu analisis dan perhitungan dasar. Yang pertama, diferensial akuisisi pada 1 Januari 2000 X3, harga akuisisinya 80%, senilai 400.000, implikasi nilai wajar 100%, senilai 500.000, dan nilai buku aset bersih kilo, saham biasa 200.000, laba ditahan 175.000, total nilai bukunya 375.000. Sehingga total diferensialnya senilai 125.000. Alokasi diferensial dan amortisasi tahunan ke pertama ke peralatan 60.000 dengan sisa umur 5 tahun. Depresi tahunannya jadi 60.000 dibagi 5 senilai 12.000 per tahun. Paten 45.000 sisa umur 10 tahun, jadi amortisasinya senilai 4.500 per tahun, dan goodwill sehingga hasilnya 20.000. Sisa diferensial belum diamortisasi per 1 Januari 2004 setelah 1 tahun, peralatan di 60.000 dikurang 12.000 senilai 48.000, paten 45.000 dikurang 4.500 senilai 40.500, goodwill senilai 20.000, sehingga total unamortized differential 1 Januari 2004 senilai 108.500. Dan kedua, transaksi antar perusahaan. Yang pertama, penjualan upstream. Penjualannya 80.000, beban pokok 64.000, laba 16.000 dari 20% dari harga jual. Direalisasikan senilai 20%, didapatlah 8.800. Yang belum direalisasikan senilai 7.200. Penjualan upstream 120.000, beban pokok 75.000, laba 45.000, yaitu didapat dari 37,5% dari harga jual. Sisa persediaan di akhir tahun senilai 40.000. Sehingga laba belum direalisasikan senilai 15.000. Penjualan downstream, penjualan 17.500, beban pokoknya 8.750, laba 8.750, 50% dari harga jual. Sisa persediaan di akhir tahun 7.500. Laba belum direalisasikan senilai 3.750. Untuk jurnal yang A, soal A, jurnal eliminasi konsolidasi. Eliminasi pendapatan investasi dan dividen subsidiari. Di debit ada income from Kiloko senilai 70.090, di kredit ada dividends declare senilai 24.000, dan investment in Kiloko 46.090. Kemudian eliminasi ekuitas awal subsidiari. Di debit ada common stock Kiloko dan return earning senilai masing-masing 200.000 dan 175.000. Dan di kredit ada investment in Kiloko dan NCI in net assets masing-masing senilai 300.000 dan 75.000. Alokasi diferensial awal tahun, di debit ada equipment, patents, and goodwill senilai masing-masing 48.000, 40.500, dan 20.000. Dan di kredit ada investment in Kiloko dan NCI in net assets masing-masing dengan nilai 86.800 dan 21.700. Kemudian penyesuaian laba ditahan awal untuk laba antar perusahaan.
Di debit ada return earnings dan NCI in net asset senilai 12.800 dan 3.200. Dan di kredit ada cost of goods sold senilai 16.000. Pencatatan amortisasi diferensial tahun berjalan. Di debit ada depreciation expense dan amortization expense senilai 12.000 dan 4.500. Dan di kredit ada accumulated depreciation dan patent senilai masing-masing 12.000 dan 4.500. Untuk eliminasi penjualan antar perusahaan tahun 2004, total penjualan intercompany yaitu 120.000 ditambah 17.500, didapatlah 137.500 dengan jurnal sales di debit dan cost of goods sold di kredit. Eliminasi laba belum direalisasikan pada persediaan akhir. Total laba belum direalisasikan senilai 15.000 ditambah 3.750. Dapatlah nilai 18.750 dengan jurnal cost of goods sold di debit dan inventory di kredit. Untuk kertas kerja konsolidasinya per 31 Desember 2004 dalam USD sebagai berikut. Ada penjualan, HPP, beban depresiasi, amortisasi, bunga, pendapatan lain, income, bagian kepentingan non pengendali, laba bersih, laba ditahan awal, laba bersih, dividen, laba ditahan akhir, kas dan piutang, persediaan, tanah, peralatan, akumulasi depresiasi, paten, goodwill, investasi pada kiloko, sehingga dapatlah total asetnya senilai ini. Dalam utang usaha, utang obligasi, saham, laba ditahan, hingga total liabilitas dan likuiditasnya senilai ini. Kemudian, untuk soal kedua, yang A, intercompany transaction gains. Pertama, downstream land sale pada 31 Maret 2030. Sale price 60.000, original cost-nya 50.000, sehingga didapat unrealized gain on sale of land 60.000 dikurang 50.000, didapat 10.000. Dan yang kedua, upstream equipment sale, acquisition cost by Jendro Corp senilai 150.000, useful life-nya 15 tahun, sehingga annual depreciation-nya senilai 10.000 per tahun didapat dari 150.000 dibagi 15. Accumulated depreciation 5 tahun, jadi dikalikan dengan annual depreciation-nya dapatlah 50.000. Book value at date of sale senilai 150.000 dikurang 50.000 dapat 100.000. Sale price to Raja Dermawan 120.000. Unrealized gain on sale of equipment dapatlah 20.000. B. Equity method entry recorded by Raja Dermawan. Subsidiary net income calculation, net income-nya sales dikurang CUBS dikurang depreciation expense dikurang other expense dapatlah 45.000. Untuk journal entries yang pertama, to record shares of subsidiary net income yaitu 70% kali 45.000. Di debit investment in Jendrok stock, di credit income from Jendrok Corp. Yang kedua, to record the share of subsidiary dividend declared 70% kali 35.000. Di debit dapat cash dividends receivable dan credit investment in Jendrokok stock. To record piecemeal realization of 2029 upstream equipment gain 70% dikali 20.000 dibagi 10 tahun sisa. Dapat investment in Jendrokok di debit dan income from general account di kredit. Sedih per 2030 downstream land gain 100% dari parent deferral di debit income from general account dan investment in general stock. Net income from general account recorded on trial balance nilai 31.500 di dalam 1.400 dikurang 10.000 dapatlah 22.900. C. Consolidation elimination entries. Di debit lah income from Jendro Corp, lah investment in Jendro Corp 22.900, 1.600 dan di kredit dividends declare dengan 24.500. Untuk
Beginning return earnings itu didapat 300.000 dikurang 45.000 tambah 35.000 senilai 290.000. Jadi debitnya common stock dan return earning senilai masing-masing 250.000 dan 290.000. Dan di kreditnya investment in general stock dan NCI in net assets. Untuk S1 restore equipment to original cost and defer 2029 upstream gain. Building and equipment 30.000 dan investment in general stock 14.000, NCI in net assets 6.000 di debit dan di kredit accumulated depreciation senilai 50.000. Untuk adjust 2030 depreciation expense for equipment realization di debit accumulated depreciation di debit dan kreditnya depreciation expense. Untuk eliminate 2030 dan streamline sale gain, di debitnya gain on sale of equipment, dan di kreditnya land senilai 10.000. Report non-controlling interest share of income, adjusted subsidiary net income 45.000 tambah 2.000, nilai 47.000 dan NCI share 30% dari 47.000 dapat 14.100 sehingga debitnya NCI share of net income senilai 14.100 dan di kreditnya dividends declare 10.500 dan NCI net asset 3.600. Berikut sifat consolidation worksheet-nya. Dapat dilihat di lembar jawaban UAS-nya. Balance sheet sehingga total asetnya senilai 1.170.900 dan total liabilities dan equity-nya senilai 1.170.900. Kemudian untuk soal terakhir itu soal studi kasus terkait review jurnal. Berikut ini ada identitas jurnal, untuk jurnal eliminasi transaksi antar perusahaan dalam konsolidasi setelah tanggal akuisisi. Ini ringkasan artikelnya, ada latar belakang dan tujuan penelitian, ada metode penelitian, hasil utama penelitian, tantangan dan klasifikasi transaksi, verifikasi amortisasi, dan ketiga ada analisis dan evaluasi, ada kelebihan penelitian, kelemahan, serta ada kesimpulan dan rekomendasi. Baik, untuk video presentasi jawaban UAS telah saya jelaskan untuk soal perhitungannya. Jika gak ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.